Balapan terakhir Valentino Rossi di MotoGP. Menjalani balapan terakhir bagi seorang pembalap motor tentunya membuat kegundahan tersendiri di hati sang pembalap. Derap langkah kaki menuju motor balapnya tentu terasa berat. Saat berjalan menuju motor pacu, memori atas apa yang sudah dijalani selama mengikuti balapan akan timbul. Teringat saat masa-masa awal membalap, puncak kejayaan balapan, dan detik-detik memasuki balapan akhir. Kegundahan semakin terasa saat duduk di kursi motor balap, memandangi seputar arena balap yang hiruk-pikuk, dan sorakan riuh penonton terasa menggelegar, membuat makin terasa kegundahan saat melakoni balapan akhir. Seakan tak ingin berhenti dari balapan motor. Mungkin itu yang dirasakan Valentino Rossi, sang legenda hidup MotoGP. Ya, Rossi akan menjalani balapan terakhirnya di MotoGP Valencia 14 November 2021. Valentino Rossi telah menjalani balapan selama 25 tahun. Prestasi fantastis yang ditorehkan Rossi setelah mengikuti 372 Grand Prix dengan meraih 9 gelar juara dunia dengan total kemenangan dan podium dari karir balap sepanjang 46.000 km. Berikut daftar raihan Valentino Rossi. Rossi yang lahir tanggal 16 Februari 1979 di Urbino, Italia, pertama kali meraih juara dunia balap motor pada tahun 1997 dan terakhir juara dunia pada tahun 2009. Berikut daftar perolehan gelar juara dunia balap motor yang dimenangi Valentino Rossi. Valentino Rossi yang telah berkarir sebanyak 26 tahun telah melalui 372 Grand Prix dan melalui panjang balapan 46.000 km. Sembilan juara dunia Valentino Rossi, 125 cc tahun 1997, 250 cc tahun 1999, 500 cc tahun 2001, dan MotoGP tahun 2002 sampai dengan 2005, disusul MotoGP tahun 2008 dan 2009. Valentino Rossi yang tahun 2021 ini berusia 42 tahun, menyampaikan masih memiliki penyesalan atas raihan prestasinya. Ya, Rossi gagal menambah titel juaranya menjadi 10. Jika waktu bisa mundur, Rossi ingin mengubah kisah balapnya di tahun 2006 dan 2015 sebelum menjalani pensiun. Rossi yakin seharusnya bisa menjadi juara dunia di pertandingan MotoGP tahun 2006 dan 2015. Saya ingin kembali ke GP Valencia 2006 dan lebih bersiap dalam menghadapi balapan. Mungkin saya tidak akan kecelakaan, kata Rossi sebagaimana dikutip dari GP One. Rossi sebetulnya hanya perlu memenangkan GP Valencia. Namun ketika itu kehilangan konsentrasi dan terjatuh sehingga memberikan kemenangan kepada almarhum Nicky Hayden dari Amerika. Di atas semua itu, saya ingin kembali ke tahun 2015. Ketika itu, saya sudah melakukan semuanya. Saya kalah
karena hal tersebut bukan kesalahan saya sendiri dan masih terasa begitu sakit, ujar Rossi. Rossi dianggap bersalah karena menjatuhkan Marc Marquez. Akibatnya dia kena penalti dan gagal menang di GP Valencia, sehingga Jorge Lorenzo menjadi juara. Karir MotoGP saya sudah usai, dan beberapa minggu ke depan semua mungkin akan sulit bagi saya. Maret 2022 nanti saya tidak membalap di MotoGP lagi. Tentu ada beberapa kenangan juga yang melintas dalam benak saya selama berkarir di MotoGP, ujar Valentino Rossi. Sebelum pelaksanaan MotoGP Valencia 2021 dilaksanakan, Valentino Rossi mendapatkan banyak kejutan. Rossi merasa terkejut dan tersentuh dengan kejutan yang diterimanya. Berikut kejutan yang diterima Valentino Rossi. 1. Mendapatkan penghormatan dari para rival. Rossi mendapatkan penghormatan dari para rivalnya. Penghormatan ini terjadi 2 kali, yaitu ketika konferensi pers sebelum balapan dan setelah menyelesaikan garis finish. 2. 9 motor dari MotoGP. Pihak MotoGP memberikan kejutan kepada Valentino Rossi. Pihak MotoGP mengumpulkan seluruh motor yang digunakan Rossi untuk merebut gelar juara. Jumlah motor yang dikumpulkan sebanyak 9 unit motor. 9 motor tersebut menjadi saksi atas raihan juara Rossi selama 25 tahun membalap. 3. Mural dari sirkuit Ricardo Tormo. Dari pihak sirkuit Ricardo Tormo memberikan kejutan berupa pembuatan mural wajah Valentino Rossi dalam ukuran besar di salah satu gedung di sudut sirkuit. Kejutan ini diberikan mengingat Rossi beberapa kali meraih podium di sirkuit tersebut. 4. Helm corak identik dari pembalap VR46 Academy. Para pembalap yang menimba ilmu di VR46 Academy memberikan kejutan kepada Valentino Rossi. Mereka menggunakan helm dengan corak yang identik dengan pembalap asal Italia tersebut. Balapan di GP Valencia pada hari Minggu 14 November 2021 adalah balapan ke-432 bagi Rossi sejak debut pada tahun 1996. Rossi yang memiliki julukan The Doctor memulai start dari posisi nomor 10. Setelah bendera start dikibarkan, para pembalap memacu motornya guna meraih posisi di depan. George Martin berada di posisi terdepan, diikuti Francesco Bagnaia di tempat kedua. Sementara itu, Rossi berada di posisi 9 di putaran pertama dari 27 putaran. Di putaran ketiga, Rossi disalip Zarco. Alhasil, Rossi berada di posisi ke-10. Di putaran ke-8, Rossi disalip oleh pembalap lain, yaitu Bastianini. Posisi Rossi pun turun ke posisi nomor 11. Pada putaran ke-10, Alex Rins terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan. Posisi Rossi pun berubah menjadi ke-10. Sementara itu, terjadi pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi pertama antara George Martin, Francesco Bagnaia, dan Joan Mir. Pada lap ke-14, Bagnaia melewati George Martin. Hasil ini membawa Bagnaia berada di posisi terdepan, diikuti oleh Martin dan Joan Mir. Di bagian lain, pembalap Ducati Jack Miller mulai mendekati motor Suzuki yang dikendarai Joan Mir. Akhirnya pada lap ke-18, Miller berhasil melewati Joan Mir dan membawa Miller ke posisi nomor 3. Hingga melewati garis finish, urutan pembalap
tidak banyak berubah. Bagnaia dengan motor Ducatinya menempati posisi nomor 1. Tempat kedua ditempati oleh George Martin dan Jack Miller di tempat ketiga. Sementara itu, Valentino Rossi finish di posisi ke-10. Rossi tertinggal dari Francisco Bagnaia, George Martin, Jack Miller, John Mir, Fabio Quartararo, Alex Espargaro, Brad Binder, dan Johan Zarco serta Enea Bastianini. Posisi nomor 10 di GP Valencia adalah hasil yang cukup bagus bagi Rossi. Mengingat sepanjang musim tahun 2021, hasil capaian Rossi kurang begitu bagus. Rossi mengaku sedikit kecewa jika melihat perjalanannya di musim 2021 ini. Dia mengaku penampilannya di bawah ekspektasi dengan YZR M1 2021. Bagi saya sangat penting meraih hasil. Musim ini sangat sulit bagi kami. Saya perkirakan bisa lebih bagus. Jadi, pensiun adalah keputusan yang tepat, ujar Rossi. Setelah melewati garis finish balapan GP Valencia, sambutan perpisahan kepada Valentino Rossi mulai terlihat. Seluruh pembalap berhenti, di mana Rossi memberhentikan motornya di tengah area balap. Rossi memeluk Bagnaia, kemudian disusul memeluk pembalap lainnya sebagai tanda perpisahan kepada semua pembalap. Kemudian semua pembalap satu persatu meninggalkan Rossi menuju garasi. Nampak terlihat juga sang juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo memberikan rasa hormat kepada Valentino Rossi dengan membawa bendera nomor 46 sambil membawa motornya. Kemudian Rossi melanjutkan motornya dan nampak lautan kuning terlihat di baku penonton. Penonton memberikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan dan suara yang riuh terdengar sambil mengibarkan bendera kuning nomor 46. Rossi berhenti dan memberikan ucapan terima kasih kepada para penonton yang telah mendukungnya selama ini. Rossi kembali ke motornya. Sambil membawa motornya menuju garasi, Rossi menyalami semua marshal yang menyambutnya di tepi jalan balapan. Setelah tiba di pintu depan garasi, para kru dari semua pabrikan motor menyambut kedatangan Rossi. Mereka berkumpul, bernyanyi, dan mengeluh-elukan Rossi. Kemudian Rossi berdiri di atas motornya sambil memberikan ucapan terima kasih kepada para seluruh kru. Sebuah sambutan luar biasa dari seluruh kru kepada Valentino Rossi. Rasa haru nampak di wajah Rossi yang melihat antusiasme penyambutan seluruh penonton, kru, dan para pihak lainnya kepada Rossi. Setelah Rossi masuk ke dalam garasi Yamaha, Rossi pun kembali mendapat sambutan meriah dari para kru Yamaha. Sungguh sebuah acara penyambutan yang menyentuh hati kepada sang legenda hidup. Semoga Valentino Rossi dapat menikmati dunia barunya setelah pensiun dari balap MotoGP. Kenangan atas pencapaian prestasi Valentino Rossi akan selalu diingat para pencinta MotoGP. Grazie Vale. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.